Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa nih ya, gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 447 sampai chapter 462. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai, gua tuh mau ingetin kalau chapter 462, chapter itu adalah chapter yang paling baru. Dan Tsukimichi ini bisa dibilang lagi hiatus di tahun ini. Jadi rilis chapternya tuh bisa dibilang gak banyak. Tapi katanya infonya tuh di tahun 2023 penulisnya tuh bakal rilis chapternya lebih banyak lagi. Ya pada intinya video ini tuh adalah video pembahasan sampai chapter terbarunya. Jadi lanjutan videonya tuh gak tahu kapan. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi udah 2 hari berlalu. Rona saat ini masih tetap patuh ketika di penjara. Dia tuh gak berontak. Shiki sama Sari juga saat ini tuh mendengarkan informasi-informasi yang dikasih sama Rona. Saat ini Makoto dan bawahan utamanya berkumpul. Terlihat saat ini Tamaki tuh membawa sesuatu yang dibungkus sama kain. Ketika dibuka, isinya tuh adalah katana jenis wakizashi. Tamaki ngasih tahu, benda yang dia bawa tuh harusnya sejenis biji maupun sejenis batu. Tapi sekarang ternyata bentuknya seperti katana. Tamaki ngasih tahu kalau itu adalah batu terkutuk. Tomoe saat ini tuh terkesima melihat katana. Tomoe ini emang maniaknya katana. Tamaki saat ini tuh masih terus jelasin soal batu terkutuk. Tamaki di sini ngerasa katana itu harusnya bisa menjadi senjatanya Makoto. Makoto bilang kalau itu katana harusnya yang menggunakannya adalah Tomoe. Tamaki juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah menyelidiki batu itu. Jadi harusnya aman walaupun dipakai sama Tomoe. Makoto ngasih tahu kalau katana itu udah diselidiki lebih dalam dan dipastiin bakal aman, maka Tomoe tuh boleh untuk membawa dan menggunakan katana itu. Di sisi lain, Shiki masih terus melakukan interogasi terhadap Rona. Shiki di sini tegasin kalau sekarang tuh ada di dasar laut, jadi mustahil bagi Rona untuk melarikan diri. Rona di sini tentunya terkejut mendengar hal itu. Saat ini Makoto datang menemui Rona. Makoto nganggap kalau Rona orang baik. Jadi seperti yang diketahui, ketika Rona kena pesonanya Tomoki, Rona menanamkan di otaknya kalau dia tuh harus pergi menuju ke Makoto untuk membunuh Makoto. Nah, Rona melakuin itu supaya dia tuh gak bocorin informasi tentang iblis kepada Tomoki. Dan Rona juga tentunya gak mau merepotkan Zep. Makanya Rona tuh menanamkan di otaknya kalau dia tuh harus membunuh Makoto. Tugas membunuh Makoto tuh gak bertentangan sama Tomoki. Ya pada intinya Rona ini gak mau ngerepotin ras iblis. Makanya dia tuh menuju ke Makoto. Makoto tentunya mengerti sama keputusan yang udah diambil sama Rona. Jadi bisa dibilang itu emanglah keputusan yang terbaik. Bisa dibilang Rona tuh menyerahkan semua keputusannya kepada Makoto. Entah mau dibunuh maupun disembuhkan. Tapi pada intinya Rona tuh gak membuat repot ras iblis. Dan akhirnya Makoto memilih untuk menyembuhkan Rona. Makoto dan Rona saat ini tuh masih mengobrol. Rona saat ini terkejut karena Makoto ternyata udah pernah berhadapan sama utusan Dewi. Makanya Makoto tuh bisa dibilang tahu banyak soal elemen petir.
Makoto di sini juga ngasih tahu kalau besok Rona tuh bakal dibebasin di dekat Kaleneon. Makoto juga saat ini tuh ngasih izin Sari untuk ngobrol berdua sama Rona. Keduanya tuh berasal dari ras iblis. Makoto yakin kalau mereka berdua tuh pasti mau ngobrol. Sari saat ini tuh ngerasa gak enak, tapi Makoto ngasih tahu kalau itu gak masalah. Sebelum Makoto pergi, Rona di sini bilang dia tuh gak ngerti kenapa Makoto gak minta hadiah balas budi kepada Rona. Bisa dibilang Makoto ini udah nyelamatin Rona dan ras iblis. Makanya sangat wajar kalau saat ini Makoto tuh meminta hadiah balas budi. Tapi Makoto sekarang tuh gak meminta hadiah balas budi. Makoto ngasih tahu untuk sekarang dia tuh ngerasa gak perlu. Tapi di masa depan bisa aja Makoto bakal meminta Rona maupun ras iblis untuk membalas budi kepada Makoto. Singkatnya saat ini Rona pun mau dibebasin. Tentunya Rona ini ditutup matanya supaya nggak tahu apapun soal Asora. Ketika matanya dibuka, Rona saat ini terkejut dengan sihir teleportasi absurd yang super luar biasa yang saat ini tuh dimiliki sama Makoto. Saat ini di daerah dekat Kaleneon, Makoto pun akhirnya bebasin Rona. Rona saat ini ngucapin terima kasih kepada Makoto. Setelah itu Rona langsung pergi. Saat ini Makoto minta orang-orang yang ditugasin di Kaleneon untuk ngasih informasi tentang pergerakan pasukan Tomoki di wilayah iblis. Diketahui ternyata pasukan Tomoki ini udah mulai menginvasi banyak wilayah iblis. Dan mereka juga udah mulai menguasai beberapa wilayah iblis. Orang-orang saat ini tuh minta izin ke Makoto untuk lanjutin penyelidikan lebih dalam. Tapi saat ini ditolak sama Makoto. Makoto ngasih tahu kalau pesona Tomoki tuh bisa dibilang sangat berbahaya. Dia tuh gak mau kalau orang-orangnya saat ini tuh terkena pesonanya Tomoki. Makanya lebih baik jangan terlalu dalam mencari informasi. Orang-orang di sini tuh mengerti. Mereka tuh bakal ngasih tahu tim lain supaya jangan terlalu dekat dan melakukan penyelidikan. Makoto saat ini lagi di kantornya dan dia tuh saat ini lagi berpikir. Diketahui ternyata perang iblis dan manusia saat ini tuh gak mengganggu penjualannya perusahaan Kuzunoha. Jadi bisa dibilang itu gak mempengaruhi perdagangan. Saat ini ada juga Tomoe yang memegang katana yang dikasih sama Tamaki. Oh ya, nama katana itu dikasih nama dengan sebutan Madoromi Kohaku. Makoto lah yang ngasih nama itu, tentunya atas permintaannya Tamaki. Tomoe sama Makoto saat ini masih terus diskusi soal perang yang terjadi. Makoto saat ini ngerasa heran karena Dewi itu saat ini masih belum ada pergerakan. Biasanya Makoto ini selalu diseret atau dipaksa sama Dewi. Tentunya tujuannya untuk ikut perang. Tapi kali ini Dewi tuh hanya diam gak melibatkan Makoto. Tomoe di sini ngasih tahu kemungkinan itu semua karena saat ini tuh manusia lagi unggul. Makanya Dewi gak bergerak. Makoto juga saat ini tuh mutusin untuk diam dan dia tuh gak mau terlibat. Saat ini Makoto pun kembali ke Rose Guard tentunya untuk mengajar siswa-siswanya. Makoto ini ngajarin siswa generasi 1 maupun generasi kedua. Intinya di sini tuh Makoto sama Shiki tuh mikirin soal perkembangan dari para siswanya. Gak lama Makoto ini ngerasain kehadiran orang. Ternyata datanglah Tomoki dengan menggunakan naganya. Makoto ngasih tahu dia tuh bakal membimbing Tomoki kalau ada tempat yang saat ini mau dikunjungi di Rose Guard. Di sini Makoto sama Tomoki mengobrol, tapi ada suasana yang agak aneh ketika mereka tuh mengobrol. Tomoki di sini ngasih tahu kalau saat ini dia tuh mau ketemu sama kepala sekolah di Rose Guard. Makoto ngasih tahu kalau dia tuh dengan senang hati bakal mengantarkan Tomoki. Tomoki saat ini tuh gak ngerti dengan jalan pikirannya Makoto. Makoto pun saat ini mengantar Tomoki ke tempat yang bisa mengadakan pertemuan.
dan mereka berdua tuh saat ini ada di sebuah bar. Di bar itu ada ruangan pribadinya. Untuk basa-basi, Makoto sama Tomoki ini ngobrolin soal bar. Makoto di sini tuh masih penasaran sama alasan Tomoki yang datang ke kota Rosegard. Dan Makoto juga penasaran kenapa Tomoki ini masih belum pakai kekuatan pesonanya di Rosegard. Tomoki ngasih tahu dia tuh nggak pakai kekuatan pesona ke sembarang banyak orang. Tomoki tuh kebanyakan pakai pesonanya kepada musuh. Walaupun Tomoki bilang kalau dia tuh nggak sembarangan pakai kekuatan pesonanya, tapi Makoto nggak ngerasa kayak gitu. Jadi di Kekaisaran tuh banyak banget orang yang udah kena pesonanya Tomoki. Bahkan bisa dibilang sangat banyak. Tomoki ngasih tahu kalau Kekaisaran tuh adalah wilayahnya. Makanya dia pakai pesonanya untuk stabilitas negara. Tomoki juga ngasih tahu Makoto kalau dia tuh bakal menjadi kaisar kalau perang melawan iblis udah selesai. Mayoritas rakyat maupun bangsawan saat ini tuh udah setuju sama itu. Makoto di sini tuh lagi-lagi nanyain tujuan Tomoki untuk datang ke Rosegard. Tomoki di sini tuh bersumpah kalau dia tuh nggak bakal pakai kekuatan pesonanya di Rosegard. Tomoki ngasih tahu kalau Makoto sama Hibiki ini terlalu waspada sama Tomoki. Tomoki dan Makoto juga saat ini tuh ngobrolin soal Tomoe. Makoto di sini ngasih tahu sebaiknya Tomoki tuh jangan menyentuh Tomoe. Tomoki juga dikasih tahu sama Makoto kalau Makoto sama Tomoe saat ini tuh udah tidur bersama. Tomoki di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini lagi sibuk berurusan sama iblis, jadi nggak punya waktu untuk mikirin Tomoe. Tomoki di sini ngasih tahu alasan dia datang ke Rosegard itu semua karena dia tuh mencari sebuah batu. Tomoki ngasih tahu kalau dia mencari batu yang cocok untuknya. Tomoki juga ngasih tahu kalau dia tuh dikasih sama Oracle Dewi tentang batu itu. Tomoki juga ngasih tahu kalau Makoto jualan batu sihir, maka Tomoki tuh bakal membelinya. Jadi Tomoki tuh meminta kalau Makoto saat ini tuh harus kumpulin banyak batu, dan Tomoki tuh pasti bakal membayar semuanya. Makoto pun saat ini menerima permintaannya Tomoki. Makoto mau dapetin informasi tentang Dewi, makanya dia tuh harus berhubungan baik sama Tomoki. Kesepakatan pun dibuat. Selama Tomoki nggak pakai pesonanya di Rosegard, Makoto saat ini tuh pasti bakal membantu Tomoki. Saat ini, Makoto masih mikirin tentang Oracle Dewi. Makoto nggak nyangka ternyata Tomoki tuh sering menghubungi sang Dewi. Bisa dibilang sekitar 3 bulan sekali. Tomoki saat ini ngasih tahu Makoto kalau Dewi tuh jarang membicarakan Makoto maupun Hibiki. Dewi tuh sangat suka sama obrolan tentang fashion, apalagi tentang fashion terbaru. Makoto saat ini penasaran sama nama Dewi dunia ini yang sebenarnya. Tomoki ngasih tahu kalau dia tuh belum tahu namanya, tapi bagi Tomoki gak ada gunanya mengetahui nama sang Dewi. Tomoki dan Makoto saat ini masih mengobrol, entah tentang Dewi, tentang senjata dan lain-lain. Makoto juga di sini tuh nanyain soal ciri-ciri batu yang dicari sama Tomoki. Tomoki jelasin kalau batu itu nggak punya kekuatan sihir. Jadi yang terpenting itu adalah panjang gelombangnya. Tomoki juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia juga kurang paham maksud dari Dewi. Tapi intinya batu itu bisa membuat Tomoki jadi kuat. Makoto saat ini mengerti dan dia tuh menjanjikan akan mencari batu-batu dalam waktu 3 hari. Singkatnya saat ini Tomoki tuh terkejut ketika melihat gudang perusahaan Kuzunoha. Makoto tuh saat ini nunjukin batu-batu yang udah dikumpulin sama perusahaan. Oh ya, Tomoki saat ini tuh bersama dengan seorang siswi di akademi yang tentunya berasal dari Kekaisaran. Tomoki bawa siswi itu karena dia tuh mau minta pendapatnya.
Tomoki pun saat ini memilih batu yang dia butuhkan dan dia tuh tertarik sama batu kuarsa mawar. Makoto di sini senang karena Tomoki menemukan benda yang dicari. Makoto saat ini dihubungi sama Hibiki. Hibiki juga ternyata mencari sebuah batu dan itu sama seperti permintaannya Tomoki. Saat ini diketahui, Tomoe itu diam-diam terus mengamati pergerakannya Tomoki. Untungnya saat ini tuh nggak terjadi insiden apapun. Bagi Tomoe, Makoto tuh terlalu bersikap lembut kepada para pahlawan. Ya, kemungkinan itu semua karena mereka tuh berasal dari Jepang. Saat ini, Tomoe juga mewaspadai Hibiki yang punya permintaan sama seperti Tomoki. Tomoe itu bergerak secara sembunyi-sembunyi. Gak lama Tomoe dihubungi sama Makoto. Ternyata Makoto tuh tahu kalau Tomoe selama ini tuh diam-diam mengawasi. Makoto saat ini tuh minta sesuatu kepada Tomoe. Di malam hari, Makoto sama Tomoe tuh melakukan hal itu. Tomoe mengakui kehebatan Makoto di ranjang. Setelah itu Makoto saat ini tuh nanyain soal barang-barang pribadi milik Hibiki. Jadi Makoto ini minta Tomoe tuh untuk mengambil barang-barang pribadi milik Hibiki. Jadi itu adalah barang-barang yang udah gak dipakai sama Hibiki. Bisa dibilang Hibiki tuh udah membuang segala hal sesuatu tentang Jepang. Dan itu dikumpulin sama Tomoe. Tomoe dan Makoto juga saat ini tuh ngobrolin soal batu kristal. Selain itu, mereka juga ngobrolin soal pahlawan. Makoto di sini penasaran sama kehidupan apa yang dijalani sama Tomoki. Tomoki saat ini tuh seperti terlihat sebagai manusia yang udah membuang sisi kemanusiaannya. Saat ini juga terlihat kalau seolah-olah Tomoki ini buru-buru mau mengakhiri peperangan. Tomoe ngasih tahu, Tomoki itu kemungkinan memiliki rasa dendam kepada Makoto. Makoto ngasih tahu kalau Tomoe itu saat ini nggak perlu khawatir. Di pagi hari, ketika Makoto lagi mengajar para siswa generasi 1, Makoto saat ini tuh kepikiran sama ide yang bagus. Makoto saat ini tuh ada janji untuk bertemu sama Hibiki. Jadi sebentar lagi Hibiki bakal muncul. Nah, Makoto mau kalau para siswanya tuh melawan Hibiki, yang tentunya nanti tuh bakal muncul dari langit. Singkatnya Hibiki pun saat ini menghadapi para siswa Makoto. Hibiki saat ini juga menunggangi seekor serigala. Hibiki terus menghindari serangan para siswa Makoto. Hibiki tuh salut sama kekuatan para siswa. Makoto sama Shiki tuh saat ini hanya mengamati pertarungan. Shiki juga di sini ngasih tahu kalau Hibiki tuh saat ini memiliki gaya bertarung yang mirip-mirip seperti Tomoe maupun Mio. Jadi ada kemungkinan kalau Shiki tuh bisa kalah kalau bertarung melawan Hibiki. Walaupun gitu, presentase Shiki bisa menang tuh masih tetap lebih besar. Cuma masih ada kemungkinan kalau Shiki bisa kalah. Setelah pertarungan, Hibiki saat ini mendekati Makoto dan menyapa Makoto. Makoto tentunya balas menyapanya dan dia tuh ngucapin terima kasih karena Hibiki tuh mau meluangkan waktu bersama para siswanya. Makoto di sini juga meminta Hibiki untuk melatih para siswanya dalam beberapa hari ke depan. Hibiki ngasih tahu kalau dia juga tertarik sama para siswa Makoto. Hibiki juga di sini minta diskon kepada Makoto atas permintaan mencari batu. Hibiki juga ngasih tahu kalau Dewi tuh saat ini mengamuk seperti anak kecil. Alasannya karena pahlawan tuh nggak punya batu. Hibiki di sini tuh nggak ngerti jalan pikirannya sang Dewi. Dewi tuh saat ini merintahin untuk segera menghabisi para iblis. Tapi di sisi lain, Dewi tuh malah menyuruh para pahlawan untuk mencari sebuah batu. Hibiki ngasih tahu kalau saat ini Tomoki lah yang memimpin peperangan. Jadi Hibiki tuh di sini hanya mengikuti Tomoki dan Hibiki tuh menjadi support untuk kekaisaran.
Melihat kedekatan Makoto dengan para pahlawan, para siswa di Rose Guard saat ini berbisik-bisik. Mereka tuh nggak nyangka kalau Makoto tuh sangat dekat dengan kedua pahlawan dunia ini. Karena hal itu, para siswa tuh saat ini menduga kalau Makoto adalah guru dari para pahlawan. Makoto tuh bisa dibilang lagi mencari benih-benih pahlawan. Makanya dia tuh jadi guru di Rose Guard. Ya pada intinya itu cuma obrolan para siswa dari generasi yang kedua. Saat ini Makoto sama Shiki ngobrolin soal Hibiki. Shiki tuh terlihat gak suka sama Hibiki. Entah kenapa Shiki tuh ngerasain ada perasaan gak nyaman. Gak lama datanglah Hibiki. Setelah itu, Makoto pun akhirnya nunjukin ke Hibiki tentang batu-batu yang bisa dipilih sama Hibiki. Makoto juga saat ini tuh nunjukin barang-barang yang pernah dimiliki sama Hibiki. Makoto mau balikin barang-barang itu kepada Hibiki, tapi ternyata Hibiki nggak mau. Hibiki bilang kalau Makoto nggak mau menyimpannya, Makoto tuh bisa menjualnya ke akademi. Hibiki bilang barang-barang dia tuh pasti laku karena itu adalah barang-barang milik pahlawan. Di sini diketahui juga kalau di antara barang-barang itu ada anting yang diketahui ternyata dari tunangannya Hibiki. Jadi ketika di Jepang, Hibiki ini ternyata udah punya tunangan dan itu adalah pernikahan politik. Makoto terkejut karena di Jepang ternyata masih ada yang seperti itu. Hibiki di sini nawarin Makoto untuk ikut gabung melawan para iblis, tapi Makoto menolaknya. Hibiki sama Makoto saat ini mengobrol. Hibiki ngasih tahu soal kondisi medan perang saat ini. Intinya ya para iblis bisa dibilang terpojok. Di sini Makoto tuh nggak nyangka kalau ternyata para iblis tuh bisa sangat terpojok. Dan itu jauh lebih terpojok daripada informasi yang udah didapat sama Makoto. Saat ini bisa dibilang kota-kota besar bangsa iblis tuh udah dikuasai sama manusia. Dan sekarang tuh yang tersisa hanyalah ibu kota. Hibiki saat ini masih terus cerita. Makoto dan Shiki saat ini tuh terkejut karena Hibiki bisa mengetahui informasi-informasi mendalam mengenai para iblis. Bahkan Hibiki bisa tahu nama Raja Iblis. Obrolan saat ini masih terus berlanjut. Makoto ngasih tahu walaupun manusia udah mengambil banyak wilayah, bukan berarti manusia telah menang. Makoto di sini nyaranin sebaiknya Hibiki jangan pernah meremehkan lawan sampai lawan benar-benar terpenggal. Jadi Hibiki tuh harus pastiin kalau lawan tuh udah gak bisa melawan lagi. Makoto juga di sini tegasin kalau dia tuh gak punya bisnis apapun bersama para iblis. Jadi Hibiki harusnya gak perlu khawatir. Setelah itu Hibiki pun saat ini dia pergi. Makoto dan Shiki saat ini mengobrol. Mereka tuh ngobrolin soal Dewi yang saat ini tuh mulai serius dalam perang kali ini. Makoto sama Shiki saat ini tuh penasaran kartu apa yang bakal dimainin sama Zep supaya dia bisa menang. Saat ini Makoto dan Tomoe ngobrolin tentang kekuatan 13 fase yang dimiliki sama Shiki. Tomoe itu terlihat agak kesal ketika tahu kalau kekuatan Shiki meningkat. Tomoe di sini tegasin kalau dia tuh bakal selalu lebih kuat dari Shiki. Saat ini Rembrandt dan Rinon mereka bertemu. Diketahui kalau saat ini Rinon tuh ternyata menjadi pelukis terkenal. Rembrandt tuh mau bayar Rinon untuk melukis keluarganya. Setelah itu Rembrandt ngobrol sama seseorang. Orang itu nanyain tentang kapan Rembrandt tuh bakal bekerja sama pihak gereja. Dalam hatinya, bagi Rembrandt, mau dilihat kayak gimana pun, saat ini tuh udah gak ada untungnya kerjasama sama gereja. Rembrandt tuh ngerasa kalau gereja tuh hanyalah sekumpulan orang-orang yang terus minta uang tanpa melakukan apapun. Selain itu, keberadaan gereja juga saat ini tuh udah dibilang gak perlu. Karena sekarang perusahaan Rembrandt dan Kuzunoha, mereka tuh bisa membuat produk kecantikannya sendiri.
Jadi pihak gereja tuh ternyata terkenal sama produk kecantikannya. Nah sekarang produk kecantikan itu bisa diatasi sama buatannya Kuzunoha. Jadi harusnya tuh udah gak perlu lagi gereja. Walaupun gitu, Rembrandt tuh tetap bakal memberikan sumbangan kepada gereja. Dan Rembrandt juga bakal ngasih tempat ibadah yang baru. Rembrandt juga menyadari kalau dia tuh gak boleh mengabaikan gereja. Dan Rembrandt tuh di sini maunya gereja seperti di Laurel. Bagi Rembrandt, gereja di Sige saat ini tuh menganut ajaran lama yang kuno. Dan itu nggak cocok untuk Sige. Apalagi di Sige tuh banyak demi-human. Gereja lama tuh seperti nggak welcome terhadap demi-human. Makanya Rembrandt tuh berencana untuk menghancurkan gereja lama. Dan dia tuh bakal menggantinya dengan ajaran gereja seperti di Laurel. Karena ajarannya jauh lebih welcome terhadap demi-human. Oke, sebelum gua akhiri video ini, gua ingetin lagi kalau Chapter 462 adalah chapter paling baru. Dan Tsukimichi tuh bisa dibilang lagi hiatus di tahun ini. Jadi rilis chapternya tuh bisa dibilang gak banyak. Tapi menurut info yang gua dapat, di tahun 2023 katanya penulisnya tuh bakal rilis chapternya jauh lebih banyak. Pada intinya video ini tuh adalah video pembahasan sampai chapter terbaru. Jadi untuk video lanjutannya nggak tahu kapan. Nah itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.